Hai, saat ini kita kembali belajar. Kita belajar mengenai induksi matematika. Nah, pada induksi matematika kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas penerapan induksi matematika pada keterbagian dan juga penerapan induksi matematika pada ketaksamaan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan belajar mengenai induksi matematika pada keterbagian. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali mengenai langkah-langkah induksi matematika. Jadi langkah di induksi matematika itu ada 2, ya. Jadi langkahnya yang pertama, kita buktikan P1 benar. Ya. Jadi di sini P1 tidak selalu 1 ya, tapi kita pilih bilangan asli terkecil di dalam soal. Ya, jadi kalau N-nya yang terkecil 2, maka kita buktikan P2-nya benar. Jika N terkecilnya 3, maka kita buktikan P3-nya benar. Nah, itu langkah pertama, kita buktikan P untuk N yang terkecil benar, ya. Lalu yang kedua, kita buktikan ya jika PK benar, maka PK tambah 1 benar. Nah, di sini di pernyataan ini PK ini sebagai asumsinya ya. Jadi PK ini dianggap benar, asumsinya benar. Nah, nanti kita akan tunjukkan ya PK tambah 1-nya ini yang akan kita tunjukkan. Akan ditunjukkan kebenarannya. Nah, baik, saya kira kita sudah mengingat ya langkah-langkah dalam induksi matematika. Jadi ada 2 langkah. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, yaitu pada pokok bahasan pertemuan kali ini maksud saya. Jadi pertemuan kali ini akan membahas yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian, ya, dan nanti induksi matematika pada ketaksamaan. Langsung saja kita akan membahas induksi matematika pada keterbagian. Nah, berarti di dalam induksi matematika pada keterbagian ini akan membahas soal-soal ya atau pembuktian untuk pembagian ya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh. Nah, contohnya buktikan N pangkat 3 dikurang N habis dibagi
6, di mana N, ya, N-nya adalah bilangan asli lebih besar sama dengan 1. Jadi N-nya itu dimulai 1 ya, dan dia merupakan bilangan asli. Nah, sekarang kita akan buktikan secara induksi matematika. Nah, kita buktikan yang pertama, atau langkah pertamanya. Ya, langkah pertamanya akan kita buktikan bahwa P, ya, untuk N yang terkecilnya kita pilih 1. Kita akan buktikan P1-nya. Nah, P1, ya, kita lihat ini PN-nya, ya, pernyataannya. Jadi kita simbolkan PN. Jadi kalau P1, N-nya diganti dengan 1. Maka ya PN-nya adalah N pangkat 3 dikurang N. Maka N-nya ganti 1. Jadi 1 pangkat 3 dikurang 1. Jelas ya, kita mengikuti PN-nya. PN-nya di sini adalah N pangkat 3 dikurang N. Nah, hasilnya adalah 1 pangkat 3 itu 1. Jadi dikurangkan dengan 1 itu hasilnya 0. Nah, 0 ini habis dibagi 6 atau tidak? Nah, ternyata habis dibagi 6. Jadi pernyataan ini benar untuk langkah pertama ya. Sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Nah, langkah kedua ini ya, kita asumsikan ya PK-nya. Nah, PK-nya benar ya. Jadi kalau PK-nya di situ yaitu K, jadi gantikan N-nya dengan K. K pangkat 3 dikurang dengan K. Nah, habis dibagi 6, atau bisa kita buat juga ya 6M ya. Jadi K pangkat 3 dikurang K ini habis dibagi 6 kan itu menunjukkan kelipatan 6 ya, 6 kali bilangan bulat M ya, karena dia kelipatan 6. Nah, ini asumsinya. Nah, ini dianggap benar ya, diasumsikan benar. Nah, sekarang kita akan ditunjukkan PK tambah 1 ya. Jadi PK tambah 1. Nah, kita gantikan dengan K tambah 1 di sini ya. Jadi gantikan dengan N-nya dengan K tambah 1 sehingga menjadi K tambah 1 pangkat 3 dikurang K tambah 1. Nah, ini akan kita tunjukkan ya. Akan kita tunjukkan apakah K tambah 1 pangkat 3 dikurang K tambah 1 itu habis dibagi 6. Nah, sekarang kita uraikan ya. Saya buat di bawah. Kita uraikan saja. K tambah 1 pangkat 3 itu adalah K
pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K lalu ditambah 1. Nah, sekarang negatif ini kita kalikan di negatif K, negatif kali 1 negatif 1. Nah, sekarang kita merubah bentuk yang ini, bentuk urang ini, bagaimana supaya terlihat K pangkat 3 dikurang K. Ya, kita buat bagaimana supaya sama seperti ini. Ya. Karena di sini yang diasumsikan ini bisa kita anggap adalah sebuah yang diketahui, ya. Jadi harus kita bisa ubah bentuk yang ini menyerupai bentuk yang seperti ini. Jadi di sini ada K pangkat 3, jadi kita bisa ubah K pangkat 3. Nah, juga ada kurang K. Jadi yang kurang K ini bisa kita kedepankan kurang K. Lalu selanjutnya tambah 3K kuadrat ditambah 3K. Nah, 1 kurang 1 itu habis, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini K pangkat 3 dikurang K, ya. Itu bisa kita asumsikan ini tadi, ya, 6M, ya. Jadi udah jelas dia habis dibagi 6, ya. Lalu ditambah, nah ini 3 kita faktorkan, ya, 3K kali K tambah 1. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini ada 2, ya, 6M dengan 3K dikali K tambah 1. Ini sudah jelas habis dibagi 6, ya. Karena ini juga kita peroleh dari asumsi tadi, ya, K pangkat 3 dikurang K. Nah, sekarang 3K kali K tambah 1 ini apakah habis dibagi 6? Nah, jadi ini untuk membuktikan, ya, dia habis dibagi 6, kita tinggal buktikan yang ini. Nah, di sini ada faktor 3, ya. Yang kita mau cari faktor 6, ya. Nah, di sini faktor 3 berarti apakah di K dan K tambah 1 ini terdapat faktor 2? Karena nanti kan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Ya. Jadi di sini, ya, di K dan K tambah 1, K-nya itu kan bilangan bulat atau bilangan asli. Ya. Tentu antara K dan K tambah 1 pasti ada faktor 2 di dalamnya, ya. Ada faktor 2 di dalamnya. Ya. Nah, tadi di sini sudah ada faktor 3. Untuk kita menentukan dia habis dibagi 6 berarti harus faktor 6. Berarti kalau ini ada faktor 3, nah 3 kali 2 harus ada faktor 2 lagi. Karena 3 kali 2 itu 6. Nah, ternyata karena K-nya bilangan asli, pasti kalau kita gantikan bilangan K-nya berapa aja, ya, nanti antara K dan K tambah 1 pasti di dalamnya ada faktor 2, sehingga tentu tadi faktor 3 dan faktor 2 dikalikan 6, maka ini habis dibagi 6, ya. Jadi PK tambah 1-nya benar, ya. Jadi
Karena dua langkah ini bisa kita tunjukkan benar, ya, langkah kedua ini benar dan langkah satu benar, maka secara induksi matematika pernyataan n pangkat 3 dikurang n habis dibagi 6 dengan n bilangan asli lebih besar sama dengan 1, itu adalah pernyataan yang benar, ya, sudah kita buktikan. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu penerapan induksi matematika pada ketaksamaan. Nah, kalau dibilang ketaksamaan atau pertidaksamaan, kita ingat ya bahwa tandanya itu lebih besar atau lebih kecil, itu tanda ketaksamaan. Atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Jadi ini akan membuktikan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Jadi soalnya mengenai itu, ya, kita buktikan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil pernyataannya. Baik, kita langsung aja ke contoh. Nah, buktikan Buktikan 3 pangkat n lebih besar dari 1 tambah 2n, di mana n-nya adalah bilangan asli yang lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kita akan membuktikannya dengan induksi matematika juga, tapi soalnya mengenai ketaksamaan, ya, mengenai lebih besar di sini soalnya. 3n lebih besar dari 1 tambah 2n. Untuk n bilangan aslinya lebih besar sama dengan 2. Nah, kita buktikan menggunakan induksi matematika dengan 2 langkah. Yang pertama, yaitu langkah pertama. Nah, kita akan buktikan, nah, P untuk n terkecil, karena n-nya lebih besar sama dengan 2, maka n terkecilnya adalah 2. Kita akan buktikan untuk n sama dengan 2. Nah, di sini Pn-nya itu adalah 3 pangkat n lebih besar dari 1 tambah 2n. Ini pernyataannya, Pn-nya, ya. Jadi kita buktikan apakah memang benar P2-nya untuk n sama dengan 2 dia berlaku. Jadi kita gantikan n-nya dengan 2. 3 pangkat 2, nah, lebih besar dari 1 tambah 2 kali n-nya, kita gantikan 2. 3 pangkat 2 itu 9. Apakah itu lebih besar dari 1 tambah 4? Ya, 5, ya. Nah, 9 lebih besar dari 5. Nah, pernyataan ini benar. Jadi langkah pertama kita lihat dia benar, ya. Sekarang langkah kedua.
Nah, kita asumsikan PK-nya. Gantikan N dengan K. Jadi 3 pangkat K. Nah, kita asumsikan PK-nya yaitu 3 pangkat K lebih besar dari 1 tambah 2K. Nah, kita akan ditunjukkan bahwa 3 pangkat K tambah 1 itu lebih besar dari 1 tambah 2, N-nya ganti K tambah 1. Ini yang akan kita tunjukkan. Nah, dari 3 pangkat K tambah 1, nah ini kan sama dengan 3 dikali 3 pangkat K. Nah, lihat di sini ada 3 pangkat K. Dari asumsi tadi, ya, ada juga 3 pangkat K. Ya, jadi pasti di sini 3 dikali 3 pangkat K itu pasti akan lebih besar dari 3 kali 1 tambah 2K, ya. Nah, ini 3, di sini 3 pangkat K, ya, 3 pangkat K kan lebih besar dari 1 tambah 2K. Nah, selanjutnya, jadi 3 pangkat K tambah 1 pasti lebih besar, ini kita uraikan 3 ditambah 6K. Nah, selanjutnya 3 pangkat K tambah 1. Nah, sekarang kita usahakan supaya 3 tambah 6K ini menyerupai 1 tambah 2K tambah 1. Ya. Jadi 3K tambah 1 lebih besar dari 3 tambah 6K. Dan pasti 3 tambah 6K ini lebih besar dari 3 tambah 2K, ya. Nah, kita akan munculkan 2K karena di sini ada 2K. Nah, kita tarik kesimpulan dari pernyataan ini, 3K tambah 1 lebih besar dari 3 tambah 2K. Nah, sekarang udah hampir mirip, ya, ke bentuk yang di atas. Jadi 3 pangkat K tambah 1 lebih besar dari 1. Nah, kita modifikasi 3 ini, ya. Nah, jadi 3 ini kita buat 1 tambah 2, ya, 2K. Nah, ini 1 tambah 2, jadi sama dengan yang di atas, 1 tambah 2 itu 3. Nah, selanjutnya 3K tambah 1 lebih besar dari 1 ditambah. Ini kita faktorkan, faktor 2 keluar, jadi 2 kali K tambah 1. Nah, sudah kita tunjukkan bahwa 3K tambah 1 lebih besar dari 1 tambah 2 kali K tambah 1. Jadi dia benar. Nah, demikianlah, ya, untuk soal ketaksamaan. Jadi langkah pertama kita buktikan dia benar, sesuai. Langkah kedua juga kita sudah tunjukkan dia benar. Maka kesimpulannya atau pembuktiannya bisa kita buktikan bahwa 3 pangkat N itu lebih besar dari 1 tambah 2N untuk N bilangan asli yang lebih besar sama dengan 2. Ya, lebih besar sama dengan 2.
Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu ini boleh bermanfaat bagi kita, terkhusus untuk siswa-siswa yang belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.